Salam, saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pada hari ini. Masih dalam suasana hari kenaikan Yesua ke surga, mari kita akan baca bersama-sama kitab Kisah Para Rasul, di mana di dalam nats ini nanti kita akan melihat dampak daripada apa yang pernah dijanjikan oleh Yesua setelah ia naik ke surga. Nah, doa kami dan harapan kami, bahkan keyakinan kami, bahwa roh itu masih tetap berdampak pada angkatan kita sekarang ini, di mana sampai sekarang kita tetap merasakan akan dampak daripada pekerjaan Roh Kudus yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Baik, mari kita akan awali renungan pada saat ini dengan membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-60. Saya baca, demikianlah firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-60. Dan sambil bertekuk lutut, dia berseru dengan suara nyaring, "Ya Yahweh, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan setelah mengatakan itu, ia pun meninggal. 3 hari yang lalu, tepatnya pada peringatan hari kenaikan Yesua ke surga, kami sampaikan melalui naskah bahwa 2 maksud besar atau 2 tujuan Yesua naik ke surga. Yang pertama, seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanan atau Injil Yohanes pasal yang ke-14, bahwa ia pergi supaya ia dapat menyediakan tempat bagi kita semua. Jadi, agar dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Nah, hal ini sekaligus merupakan bentuk tanggung jawab Tuhan Yesua terhadap kita orang-orang yang percaya, di mana dia bukan sekadar memberikan janji penyertaannya kepada kita semasa kita di dunia, tetapi sampai ke surga nanti, yaitu sampai kita memperoleh kehidupan yang kekal. Maka sebagai bentuk tanggung jawabnya, ia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita di dalam kerajaan surga nanti. Itu alasan pertama mengapa dia harus naik ke surga. Nah, adapun alasan yang kedua yang kita tahu, bahwa kenaikannya ke surga akan segera mewujudkan apa yang pernah ia janjikan, yaitu bahwa penghibur, yaitu Roh Kudus, akan segera dinyatakan kepada murid-muridnya. Nah, roh itu yang kemudian hari memberikan pendampingan, penyertaan, dan penghiburan kepada murid-muridnya. Di mana ketika murid-murid itu kemudian hidup dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, atau mengikuti jejak Yesua dengan memberitakan Injil, maka Roh Kudus itulah yang mendampingi, membimbing, mengajarkan, menghiburkan, dan memberikan pengharapan kepada murid-muridnya. Nah, seperti apa yang pernah ia sampaikan, yaitu Yesua sampaikan, bahwa roh itu terbukti dalam kehidupan hambanya, yaitu Stefanus.
Seperti nats yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-60 tadi. Di mana ketika itu Stefanus menghadapi kematiannya. Dan kita lihat bahwa ia mati dengan kematian yang tidak sewajarnya. Karena dia harus dirajam dengan batu sampai kemudian ia menghembuskan nafas yang terakhir. Ini kejadian yang sangat luar biasa. Bahkan tidak pernah kita jumpai tokoh di dunia ini, bahkan siapapun yang dengan tenangnya, dengan leganya, dengan ikhlasnya pada saat ia harus mengakhiri hidupnya. Yang kita lihat di sini bahwa kematiannya bukan kematian yang wajar, tetapi mati dengan dirajam dengan batu. Namun kita lihat detik-detik akhir sebelum ia menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia justru bertekuk lutut dan bersujud, kemudian dia menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Yahweh, janganlah kiranya ditanggungkan dosa-dosa ini kepada mereka." Dan selepas ia mengucapkan doa ini, itu merupakan doa yang terakhir, Stefanus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Nah, sekarang kita akan lihat ilustrasi ini. Tolong saudara perhatikan. Sekilas kita melihat dua botol minuman, yaitu dengan merek Aqua. Jika kita sekilas memandang dari jauh, maka dua botol ini sama-sama minuman. Mereknya pun sama. Dan sekilas saudara tidak akan melihat perbedaan dari dua botol ini. Kecuali setelah kedua botol ini nanti saya goncang. Nah, botol yang satu ini sekalipun digoncang, seberapapun lamanya botol ini digoncang, maka minuman ini tetap jernih. Minuman ini tidak berubah. Bahkan minuman ini tetap akan memberikan kesegaran, kenikmatan jika kemudian dikonsumsi oleh orang yang membutuhkan. Nah, berbeda dengan botol yang satu ini. Sekalipun saudara tidak melihat perbedaan, namun ketika botol ini digoncang, sesaat saja, maka botol ini berubah warna. Ini tetap jernih, sedangkan yang ini sudah mulai keruh. Saudara tahu perbedaannya? Saudara tahu penyebabnya? Karena di dalam botol yang satu ini, kami suntikkan sabun mandi cair. Jadi ketika sama-sama hanya dipandang, belum digoncang, belum digoyahkan, dari jauh, botol ini tetap sama-sama botol minuman dan berisi mineral, air yang menyegarkan. Nah, demikian kehidupan kita orang Kristen. Sekilas jika kita memandang, ketika orang itu ke gereja, ketika orang itu berdoa, ketika orang itu bekerja, sama-sama orang Kristen. Tetapi manakala orang Kristen itu kemudian mendapat tantangan, goncangan, persoalan, nah, baru kita bisa melihat perbedaan. Siapa sebenarnya yang berdiam di dalam hati orang itu? Jika orang itu orang Kristen yang murni,
menjaga kemurnian iman percayanya, menjaga Roh Kudus tetap hidup di dalamnya, bahkan menjaga firman tetap bekerja di dalam hatinya, maka sekalipun digoncang oleh masalah, digoncang oleh tantangan, digoncang oleh sakit penyakit, digoncang oleh ketidakpuasan di dalam hidup, orang Kristen itu tetap akan menunjukkan jati diri kekristenannya, yaitu tetap akan menunjukkan Kristus, menunjukkan Hamasyah, menunjukkan kasihnya, menunjukkan kerendah hatinya kepada siapapun dan dimanapun. Tetapi di sini kita melihat bahwa ada orang Kristen yang kadang-kadang mudah tersinggung, mudah marah, mudah mengintimidasi, mudah mengancam, bahkan memaki-maki tak ubahnya orang-orang yang hidup di luar kekristenan. Ternyata orang itu membiarkan roh lain, roh kedagingan, roh hawa nafsu tetap bekerja dan berkuasa di dalam kehidupan. Kita lihat nats yang kita baca tentang Stefanus. Stefanus ini menjadi orang yang luar biasa. Sebab ketika harus berhadapan dengan maut, di mana maut yang dihadapi itu maut yang tidak sewajarnya. Namun ketika itu juga Stefanus tetap menunjukkan jati dirinya sebagai murid Yesua, sebagai murid Hamasyah, yang tetap memberkati, kata-katanya pun memberkati, mendoakan. Dan tidak ada satu kata pun dari Stefanus di mana ia mengutuk atau membenci kepada orang-orang yang berbuat jahat. Doa kami dan harapan kami, bila jemaat dimanapun saudara berada saat ini, apapun keadaan yang sedang saudara alami, apalagi Indonesia yang sampai hari ini juga tak lepas dari wabah COVID-19 ini. Kami berharap, izinkan Roh Kudus, dampak daripada kenaikan Yesua ke sorga, Yesus ke sorga itu tetap akan nyata. Sebab jika roh yang pernah ia janjikan itu nyata di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan menyalahkan siapapun dalam menghadapi kesulitan. Ibarat seperti air mineral tadi. Karena murni air mineral, maka sekalipun digoncang oleh masalah, digoncang oleh persoalan, tetap sebagai air mineral yang jernih, yang layak dikonsumsi dan akan memberikan kesehatan serta kesegaran. Berbeda dengan air yang sudah dikotori, disuntik, diinjeksi oleh hawa nafsu, oleh kuasa-kuasa lain di dalam kehidupannya. Maka jika ada goncangan, jika ada tantangan sedikit pun, bahkan masalah kecil akan dibesar-besarkan sampai kemudian membuat wajah kehidupan kekristenan menjadi hilang dan orang itu menjadi buruk, kotor, buram, dan tidak kelihatan jati diri kekristenannya. Tugas kita hari-hari ini sebagai bagian daripada warga negara Indonesia, kita tetap akan mensyukuri keadaan yang ada. Bahkan kita tetap akan mendukung pemerintahan yang sudah dengan kebijakannya menjaga, mengarahkan, mengatur demi kesehatan kita bersama. Terlebih bagi kehidupan kita di dalam gereja, sama kok. Kita beribadah di rumah, beribadah di gereja, bahkan dengan cara apapun kita beribadah, Yesua akan senantiasa hadir. Yahweh Tuhan semesta alam akan senantiasa hadir, dan kehadirannya itu akan memberkati, membuat kita menjadi indah dalam segala hal. Kami percaya ketika kita mengizinkan, bahkan memberikan tempat
agar Roh Kudus itu turun dan menyertai menghidupi kehidupan kita. Maka sekalipun banyak masalah yang kita hadapi, banyak tantangan dan kesulitan apapun yang kita hadapi, kita akan tetap mampu menunjukkan kasih Yesua, kejernihan kehidupan kita sebagai murid-murid Yesua, dan kita tetap akan memuliakan namanya. Mari kita jauhkan gaya hidup orang yang mencampur adukkan kehidupannya dan membiarkan roh lain, kehidupan lain di dalam kehidupannya. Jangan sampai kita baik hanya ketika kita beribadah. Jangan sampai kita kelihatan baik, kelihatan tenang, kelihatan bahagia hanya ketika kita menjalankan ibadah. Tetapi di luar ibadah, tak ubahnya kita air mineral atau botol air mineral yang telah disuntik dengan cairan-cairan lain akan membuat kehidupan kita menjadi keruh. Puji Tuhan, harapan kami firman Tuhan yang singkat, yang sederhana ini, bahkan ilustrasi yang sangat sederhana ini akan mempermudah bagi kita untuk membawa kehidupan kita demi kemuliaan Yesua tetap nyata atas kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Aba Yahweh, Aba yang sempurna, Bapa Sang Khalik langit dan bumi, Bapa yang senantiasa memberkati dan melindungi kami. Kami percaya bahwa Engkau sudah sediakan tempat bagi kami di sorga semenjak Engkau pergi kepada Bapa. Dan kenaikanmu ke sorga adalah untuk mewujudkan Roh Kudus turun, menyertai dan menghiburkan kehidupan kami. Sehingga kami selalu menjadi orang Kristen yang kuat, yang berpengharapan, dan tetap berpenghiburan sampai selama-lamanya. Ajar kami seperti Stefanus, yang membiarkan Roh Kudus itu menghidupi hidupnya. Sehingga ketika Stefanus berhadapan dengan maut, bahkan diperlakukan dengan tidak sewajarnya, namun Stefanus tetap memberkati orang-orang yang berbuat jahat. Ajar kami ya Tuhan untuk melakukan kebaikan. Biarlah kami tetap berbuat yang baik, bukan saja ketika kami di dalam gereja, bukan saja kami berbuat baik hanya karena ketika kami beribadah, tetapi setiap saat, apapun keadaan kami, bahkan ketika kami berhadapan dengan pencobaan, dengan masalah, dengan kesulitan, ajar kami tetap membiarkan Roh Kudus memimpin kehidupan kami, sehingga kami tetap akan mampu menunjukkan jati diri kami sebagai pengikut Yesua sampai selama-lamanya. Doa kami untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, baik yang di kota, di desa, yang sedang bekerja, yang sedang beristirahat, yang sedang melakukan pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Engkau berkati, curahkan atasnya Roh Kudus-Mu untuk memberikan kekuatan, pengharapan, dan penghiburan kepada mereka semua. Jika ada di antara saudara kami yang sakit, Engkau sembuhkan. Bahkan jika ada di antara saudara kami yang sedang dalam masalah dan persoalan, Engkau akan bela mereka sehingga dapat mengakhiri segala persoalannya itu dengan penuh kemenangan. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami juga berdoa untuk pemerintahan Republik Indonesia. Dari mulai Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo sampai Menteri Kabinet bekerja yang mendampingi beliau melakukan pekerjaan, Engkau akan senantiasa berikan kekuatan lahir dan batin, kekuatan jasmani dan rohani, sehingga dalam menjalankan tugasnya itu merupakan tanggung jawabnya sebagai abdi negara. Bahkan kami berdoa di setiap provinsi, setiap daerah, setiap wilayah, sampai ke desa-desa dusun di mana kami tinggal, Engkau akan senantiasa memberkati, agar rasa takut akan Engkau ya Tuhan ada di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia ini. Kami berdoa bahwa wabah corona ini tidak akan berlama-lama ya Tuhan,
mengganggu kehidupan kami masyarakat Indonesia, tetapi Tuhan akan segera singkirkan dan jauhkan, sehingga kami akan dipulihkan dalam segala keadaan. Ibadah kami dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan, bahkan kebersamaan kami pun dipulihkan. Karena itu janji-Mu ya Tuhan untuk menyertai setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam Yeshua HaMasiah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Doa kami saudara-saudara tetap diberkati.